Yo ilur, selamat datang dulur otomotif. Kali ini kita akan bahas the real supermoto dari Kawasaki D-Tracker X 250cc warna hitam. Motor ini bisa dikatakan kasta tertingginya nih lur dari supermoto. Harganya pun juga cukup fantastis, yaitu di angka 68 jutaan untuk OTR Surabaya. Info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya. Apakah harganya nih sesuai dengan spesifikasi serta fitur yang diusungnya? Jadi simak terus. Rage on that beat, going crazy. Oke, kita akan mulai dari segi tampang depannya si D-Tracker X. Dimulai dari bagian atas nih ya. Desain spionnya kayak gini ya, berbeda dengan sang adik D-Tracker 150. Dari segi area kokpit kayak gitu tuh. Dan untuk headlamp ini sih mendominasi warna hitam. Dudukan plat nomor ada ganggu nih ya, kayak kompresan. Terus untuk pencahayaan ini masih bohlam. Berbeda dengan D-Tracker 150, dari segi bentuknya nih punya karakter tersendiri. Lampu sen juga terpisah ya, tidak warna kuning. Untuk di bagian spakbor dia rada condong ke bawah. Suspensi menggunakan USD serba warna hitam, diameternya 43 mm. Ini untuk peredaman cukup bisa diandalkan lur. Dari segi kaki-kakinya menggunakan velg jari-jari, tentunya dengan lebar 3 inci, dibalut profil ban 110/70 ring 17. Nih untuk di bagian pengereman ini sih lebar ya, sama dengan D-Tracker 150. 300 mm pedal disc ya, single. Tentunya kalipernya dual piston. Mundur lagi untuk segi dimensi keseluruhan. Jadi sebagai berikut, motor ini sih masih tergolong oke ya untuk konsumen Indonesia. Cukup panjang, namun ya ini tinggi ya, lebih tinggi lagi si trailnya sih. Nah, kita bahas soal bobotnya. Beratnya nih 139 kg, jadi tidak bisa dikatakan ringan. Untuk soal dapur pacunya, tentunya ini sudah full inject, berbeda dengan D-Tracker 150. Dari segi mesin, motor D-Tracker X ini menggunakan 249 cc untuk volume silindernya dengan bore stroke diameter 72, langkahnya 61,2 mm. Nah, ini pengapiannya CDI ya, digital dengan 6 speed percepatan. Mempunyai rasio kompresi 11:1. Tentunya harus minimal pertamax lah. Berpendingin cairan, jadi ini 4 tak silinder tunggal. Masalah power gimana bang? Nah, daya maksimum dari motor ini menembus 22 PS di 7500 rpm. Torsinya mencapai di angka 21 Nm di 7000 rpm. Nah kayak gitu nih. Ini untuk pendinginannya, jadi ada 2 radiator ya, satunya untuk cadangan. Ini sih untuk pendinginan cukup optimal banget lor. Untuk di bagian sini belum ada skid plate ya untuk pelindungnya engine gitu kan. Masalah jarak terendah ke tanah yaitu 225 mm. Itu tinggi. Di bagian pijakan kaki bisa dilipat. Yang ini modelnya gerigi juga, jadi nggak gampang ya, licin lah. Nih dari segi mesinnya, nih serba warna hitam ya, dengan kapasitas oli mesin 1,2 liter. Nih di bagian knalpot ya ada pelindung juga, jadi lebih aman nih, nggak takut kena panas. Dan menggunakan rangkanya kayak gini ya, cradle, semi double cradle. Dan belum ada frame cover tentunya. Dari segi bodi keseluruhan, memang semua nih warna hitam dari segi bodi belakang,
ke depan. Nah, ini ada stripping yang nggak terlalu rame atau gimana ya, ini simple aja di Tracker X gitu ya, dengan corak-corak kayak gini nih. Lalu di bagian tangki bahan bakarnya nih menampung 7,7 liter, jadi cukup bisa diandalkan petualang. Area stangnya nih lebar juga, namun belum fatbar ya. Dudukannya nih pendek kayak gini nih, serba hitam. Penguncian menggunakan anak kunci standar, dan panel indikator speedometernya nih serba digital. Jadi beragam informasi ada di situ ya, dari tachometer, odometer, trip meter, jam digital. Terus untuk di bagian header kiri ada high low beam, lampu sen, klakson, pengaturan biasa, koplingnya masih sedang. Untuk di area kanan handle-nya nih ada engine cut off dan electric starter. Kita mundur lagi untuk melihat di bagian joknya, modelnya kayak gini ya, flat, tapi yang depan nih lebih panjang loh, berbeda dengan sang adik. Jadi masalah busanya cukup tebel nih, rada keras sih. Untuk ketinggiannya 830 mm. Area bodi belakang nih polos aja ya, kayak gini ya. Jadi di belakangnya nih ada untuk penyimpanan air radiator dari kolong kayak gini nih. Lalu di bagian belakang sini juga untuk cantol-cantolin helm ya, menggunakan anak kunci. Bodi belakang sih dari stop lamp nih bentuknya memang cukup unik ya. Ya sebenarnya kurang simple sih, atau kurang desainnya kurang apa ya. Ya mungkin itu selera sih lor. Masih bohlam ya kayak gini ya, lampu sen terpisah, mikanya warna putih kayak gitu. Nih lancip ya, ini senada sih memang dengan yang depan. Spakbornya minimalis dengan adanya reflektor. Terus knalpotnya ini lebih panjang dimensinya. Terus ada cover ya, stainless gitu kan, silver. Bentuknya ini sih memang mengikuti garis bodi ya lekukannya. Kita bahas kaki-kakinya aja. Ini velgnya senada dengan yang depan, jari-jari, namun diameternya lebih lebar yaitu 4 inci, dibalut profil ban 130/70 ring 17 tube type. Pengereman sudah wave disc lebih cepat melepas panas dengan diameter 240 mm. Kalipernya satu piston nih dengan adanya frame, jadi bagus gitu kan. Armnya warna hitam ya, terlihat solid nih ya, kayak keker gitu kan. Suspensi belakang nih sistemnya unit track, jadi satu shock aja ya, single suspensi, warna kayak gini nih. Jadi ini menghasilkan ribbon yang harusnya lebih empuk loh, lebih enak untuk bawanya. Jadi suspensi ini tuh bisa diatur loh. Kita lihat di bagian sisi kiri aja biar lebih jelas ya. Shocknya nih shock tabung, jadi ini bukan variasi, melainkan ini berfungsi. Final gear bagian belakang, jadi ini berukuran 42 ya, dengan stabilizer. Untuk yang bagian depan 14, jadi beda dengan di Tracker 150. Pijakan kaki sama, ini model ungkit bisa dilipat. Di bagian pijakan yang belakang ini menyatu dengan rangka ya, bagus sih, jadi dilihat tuh lebih ringkes gitu loh, enak lah. Konsumsi bahan bakar motor ini juga tembus di angka 40 km per liter, namun cara berkendara mempengaruhi ya, bisa kurang bisa lebih kayak gitu loh. Ya wes, itu tadi beberapa spesifikasi serta fitur dari motor ini. Ojo lali tinggal no like, salam dulur otomotif, gas lur.